Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menceritakan penyakit yang melanda skuad Garuda. Ini terjadi ketika melawan Vietnam di Jakarta pada Kamis tanggal 21 Maret lalu. Shin Tae-yong sedang mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam lagi pada putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Arsitek asal Korea Selatan itu berbicara panjang lebar di konferensi pers Senin 25 Maret. Sebelum kami memulai pertandingan pertama kontra Vietnam dan kemudian setelah pertandingan, sebagian besar pemain merasa sakit, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di Asia Tenggara atau hanya di Jakarta dan Indonesia. Ini bukan virus corona, tapi ada sedikit situasi penyakit di Jakarta saat ini, katanya menambahkan. Penyakit di Jakarta, khususnya kasus demam berdarah dengue (DBD) sedang meningkat. Sampai 18 Maret 2024 terdapat 1.729 kasus. Semua wilayah di Jakarta berkategori awas dan waspada. Sedikitnya 5 pemain Timnas Indonesia terkena demam pada beberapa waktu lalu. Itu termasuk Rafael Struijk yang baru diberangkatkan ke Vietnam untuk bergabung dengan skuad Garuda pada Senin 25 Maret kemarin. Jadi virus itu menyebar ke seluruh Jakarta sejauh yang saya ketahui. Jadi banyak pemain mendapat efek negatif dari virus tersebut, terutama yang tinggal di Jakarta, ucap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bakal bentrok dengan Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, Selasa 26 Maret. Ini menjadi partai keempat skuad Garuda dalam putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bahkan terpaksa harus meninggalkan Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC itu sedang sakit sehingga posisinya digantikan oleh Hernando Ari Sutaryadi. Saat ini mereka masih tidak sehat sehingga mereka berada di rumah sakit. Jadi sebenarnya ini adalah situasi terburuk bagi anggota tim kami, imbus Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan kembali menghadapi Vietnam. Laga tersebut akan dihelat di My Dinh Stadium, Hanoi, Selasa 26 Maret. Ini akan menjadi pertemuan kedua Indonesia dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Namun, pada laga ini perjuangan Indonesia hampir bisa dipastikan akan bertambah berat. Tak hanya harus bermain di kandang lawan, skuad Garuda juga harus kehilangan sejumlah pemain mereka karena tidak bugar. Sebagai respons absennya sejumlah pemain ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil sejumlah pemain baru. Salah satu di antara pemain yang dipanggil tersebut adalah Hernando Ari. Pemanggilan Hernando Ari sendiri tergolong mengejutkan. Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya ini masih belum pulih benar dari cederanya. Apalagi, cedera tersebut juga membuat menit bermain Hernando di BRI Liga 1 2023-2024 juga terbatas. Namun, kondisi membuat Shin Tae-yong tak punya pilihan lain dan tetap harus memanggil Hernando. Meski demikian, tampaknya pelatih asal Korea Selatan ini tetap tak akan memasang Hernando sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang skuad Garuda. Bagaimana selengkapnya rapor para pemain yang baru dipanggil ke Timnas Indonesia jelang lawatan skuad Garuda ke markas Vietnam? Simak artikel selengkapnya setelah ini. Nama pertama dalam daftar pemain yang baru dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia dalam lawatan ke Hanoi adalah Hernando Ari Sutaryadi. Penjaga gawang Persebaya ini dipanggil untuk mengantisipasi defisitnya stok kiper di Timnas Indonesia. Pada lawatan ke Hanoi, Indonesia hanya tinggal memiliki satu kiper yang fit. Ia adalah Adi Satria. Sementara itu, dua kiper lainnya, Nadeo Argawinata dan Riyandi, kabarnya tak berada dalam kondisi bugar. Sejatinya, Hernando sendiri tak dalam kondisi siap tempur. Kiper berusia 22 tahun ini masih dalam masa pemulihan cederanya. Cedera ini selain pemanggilan timnas, membuat Hernando tak banyak berkiprah di BRI Liga 1 2023-2024. Sejauh ini ia hanya sempat bermain 14 kali bersama Persebaya Surabaya musim ini dan kebobolan 21 gol. Dalam 14 penampilannya tersebut, Hernando mencatatkan 35 penyelamatan, 2 tackle, dan 4 sapuan untuk mengadang serbuan pemain lawan.
Selain Hernando, dalam daftar pemain yang baru dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia dalam lawatan ke Hanoi ada juga nama Muhammad Ferrari. Pemain belakang Persija Jakarta ini dipanggil untuk melapis para pilar lini belakang skuad Garuda yang disebut berada dalam kondisi tidak bugar. Berusia muda, masih 20 tahun, tak berarti Ferrari memiliki kemampuan semenjana. Terbukti pemain bertinggi 1,79 tersebut mendapat kepercayaan untuk tampil dalam 17 laga Persija Jakarta musim ini. Ferrari sendiri disebut sebagai salah satu bek muda terbaik Indonesia. Dalam 17 penampilannya bersama Macan Kemayoran, Ferrari mencatatkan 30 tackle, 66 intercept, dan 24 sapuan. Tak cuma kokoh bertahan, Ferrari juga apik dalam membantu penyerangan. Selain memiliki persentase akurasi umpan sebesar 91%, ia juga sempat mencatatkan 2 gol sejauh ini. Nama terakhir dalam daftar pemain yang baru dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia dalam lawatan ke Hanoi adalah Rachmat Irianto. Rian sapaan Karib Rachmat Irianto merupakan pemain bertahan serba bisa. Sama seperti sang ayah Bejo Sugiantoro, Rian merupakan sosok pemain belakang yang tangguh mempertahankan area pertahanannya. Selain itu juga kerap dipasang mengisi pos gelandang bertahan. Untuk urusan bertahan, Rian mencatatkan 19 tackle, 52 intercept, 4 sapuan untuk mengadang serangan lawan dalam 20 kali penampilannya. Sementara untuk urusan menggalang serangan, ex-penggawa Persebaya Surabaya ini mencatatkan akurasi umpan sebesar 86,9%. Sejauh ini ia juga sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Rafael Struijk ternyata tidak ikut rombongan awal timnas Indonesia ke Vietnam yang terbang pada Sabtu 23 Maret kemarin. Penyerang naturalisasi kelahiran Belanda itu tetap berada di Jakarta karena sakit. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Rafael Struijk baru akan berangkat ke Vietnam pada Senin 25 Maret. Hal ini sesuai permintaan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Arya menuturkan keadaan Rafael Struijk telah membaik usai sempat kurang sehat. Pemain Ado Den Haag di Liga Belanda itu diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai dengan arahan Pak Erick Thohir setelah melihat kondisi Struijk yang makin membaik, ujar Arya Senin kemarin. Timnas Indonesia bakal bentrok dengan Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, Selasa Maret. Duel ini menjadi partai keempat skuad Garuda dalam putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami diminta untuk memberangkatkan Struijk pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dia bakal terbang ke Hanoi. Kami dengan cepat bisa mendapatkan tiket untuk Struijk, tutur Arya. Semoga dia memulihkan lagi kondisi fisiknya sehingga besok bisa memperkuat timnas Indonesia dan itu harapan dari Pak Erick Thohir. Semoga kondisi Struijk makin baik. Kata Ketua Umum PSSI, doakan bersama-sama semoga Struijk besok bisa memperkuat timnas Indonesia kontra Vietnam, imbu Arya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meninggalkan beberapa pemain di Jakarta. Pasalnya, sejumlah pemain itu mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain melawan Vietnam. Shin Tae-yong berbicara mengenai kondisi terbaru timnas Indonesia dalam konferensi pers sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Hanoi pada Senin 25 Maret. Namun Shin Tae-yong tidak menyebutkan siapa saja pemain timnas Indonesia yang tidak dibawa ke Vietnam. Ia hanya mengungkap pemain itu menjalani perawatan atas cederanya. Akibat badai cedera di timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga memanggil 3 pemain darurat untuk melawan Vietnam. Ketiganya yaitu Hernando Ari Sutaryadi, Rachmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia bakal bentrok dengan Vietnam di My Dinh National Stadium, Hanoi, Selasa 26 Maret. Ini menjadi partai keempat skuad Garuda dalam putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini kami kedatangan 3 pemain baru, ujar Shin Tae-yong. Beberapa pemain cedera ada di Jakarta dan ini sangat disayangkan, katanya menambahkan. Shin Tae-yong mengingat kekalahan di Vietnam pada SEA Games 2021 Vietnam. Ketika itu ia memimpin timnas Indonesia U23 yang dipukul Vietnam 0-3. 2 tahun lalu di SEA Games 2021, tim saya kalah dari Vietnam. Namun, pada saat itu pemain-pemain saya masih muda dan kurang berpengalaman, tutur Shin Tae-yong. Saya percaya bahwa pada saat ini mereka sudah cukup siap untuk menghadapi perjalanan ini sebagai tamu di Vietnam, imbuhnya.